Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadil ma'bus basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah, salat salam dilimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai manusia, hakikat manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan Allah, makhlukun karramun, dari berbagai sisi. Di antara beberapa makhluk-makhluk Allah, yang paling dimuliakan ini adalah manusia. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku muliakan bani Adam. Allah sendiri yang menyatakan aku muliakan bani Adam ini. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, Bani Adam Allah memberikan keistimewaan, dia bisa menikmati kendaraan laut dan darat, bahkan dan udara. Wa razaqnahum minat thayyibat, Allah memberi rezeki manusia Bani Adam ini dari semua rezeki yang thayyibat. Yang haram-haram enggak boleh, yang thayyib-thayyib, yang halal-halal, yang bersih-bersih. Kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Kita diperintahkan untuk makan makanan, mengkonsumsi yang thayyib-thayyib dan melakukan amal soleh. Wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku beri keutamaan mengalahkan semuanya makhluk-makhluk dengan keutamaan yang luar biasa. Termasuk sisi keutamaan pertama, Allah menceritakan di dalam surat Isra, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Fa idza sawaituhu, ketika Adam aku sempurnakan, yang asalnya dari tanah, setelah sempurna dalam bentuk fisiknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh dari diriku, ruh dari ciptaan Allah. Faqa'u lahu sajidin, aku perintahkan kepada kampung langit sana untuk sujud kepada Adam, mereka pada sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Termasuk sisi kemuliaan manusia, ada manusia itu satu-satunya makhluk yang ditiupkan ruh kepadanya. Ini bukan sekedar ruh kehidupan. Kalau ruh kehidupan semuanya binatang ada ruh kehidupan. Tapi ruh tamyiz, ruh berupa dengan adanya kehidupan, ada nalar, ada akal, ada hati, ada perasaan, ada fitrah, ada insting, macam-macam yang tidak dimiliki binatang-binatang yang lain. Sebelum Adam ditiupkan ruh kepadanya, ini sesuatu yang tidak ada artinya, nggak berharga. Allah menceritakan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Lam yakun syai'an mazkura, bukan sesuatu yang ada artinya. Hal ata 'alal insan, telah terjadi bagi manusia suatu masa ketika di masa itu belum ditiupkan ruh, belum ada nyawanya, lam yakun syai'an mazkura, sesuatu yang enggak ada artinya, enggak ada apa-apanya. Berharga manusia itu karena ada ruhnya. Maka dijelaskan fa idza sawaituhu, ketika sudah sempurna penciptaan, Allah perintahkan kepada malaikat usjudu li Adam, sujud semua. Kemuliaan karena ada ruh. Ada ruh, ada akal, ada in dengan ruhnya. Perjalanan Adam diciptakan dari tanah, sudah terbentuk fisiknya,
Kemudian ditiupkan ruh, itu jaraknya 40 tahun. Allah menceritakan seperti ini dalam surat Al-Insan. Sudah dibentuk wujud seperti patung lah Adam, tapi belum ditiupkan ruh ini selama 40 tahun. Di waktu 40 tahun ini Iblis sudah diciptakan. Iblis melakukan penghinaan kepada Adam, ini makhluk apa ya teman-teman? Tapi begitu ditiupkan ruh, luar biasa. Dan yang asalnya tanah menjadi darah, daging, tulang, sempurna, ada mata, ada lisan, ada telinga, sempurna. Yang ketiga, kemuliaan manusia adalah faktor makhluk yang ada taklif, ada perintah-perintah, ada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintah-perintah Allah itu pada hakikatnya justru mengangkat nilainya manusia. Coba, ketika manusia itu diperintahkan mendekatkan diri kepada Allah, orang yang dekat dengan Tuhannya mulia apa tidak? Kemuliaan manusia itu ketika dia mau mendekatkan diri kepada Allah. Jangankan kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan wali kota saja mulia. Orang yang dekat dengan presiden, orang menganggap mulia. Apalagi kita diperintahkan mendekatkan diri kepada mulia. Dan perwujudan mendekatkan diri kepada Allah, ini perintah-perintah yang disuruh mengangkat kemuliaan kita. Kita diperintahkan untuk bersyariat. Syariat itu mengangkat kemuliaan kita. Coba lebih mulia mana? Manusia yang bebas mengkonsumsi apapun boleh, halal haram boleh, dengan orang yang dibatasi yang halal halal, mulia mana? Lebih mulia mana orang makan daging kambing dengan daging babi? Lebih mulia mana orang yang telanjang dengan menggunakan pakaian? Ini kemuliaan kita. Allah memuliakan kita dengan syariatnya. Lebih mulia mana orang yang menghargai orang sesama dengan orang yang tidak menghargai kepadanya yang lain? Rasul menjelaskan begini, syarrun nas, jelek-jeleknya manusia adalah orang yang ditakuti, disungkani, ittiqa asyarrihi. Wong sing ditakuti, disungkani karena takut keburukannya. Ada apa enggak? Orang tuh berwibawa, tapi mergo wedi dicakar. Ini jelek-jelek manusia. Nah, kita sebagai manusia dimuliakan oleh Allah dengan berakhlakul karimah, sehingga tidak seperti ini kita menjadi orang yang disungkani, dicintai karena kebajikannya. Coba sekiranya kita tuh berbuat baik terus menerus kepada lingkungan kita, tetangga kita. Kita baik, semuanya baik. Kira-kira tetangga kita sungkan apa enggak? Sungkan karena kita saking baiknya. Inilah. Ini bentuk pemuliaan Allah kepada kita. Kita dimuliakan dengan ajarannya, dengan syariatnya, dengan akhlaknya. Yang keempat, kita dimuliakan oleh Allah, kita diberi amanah. Walaqad ya. Jadi inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa abaina ay yahmilnaha minha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanah, aku tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, mereka tidak ada yang mau. Tapi justru fahamal insan, manusia sanggup menanggung beban amanah. Orang yang betul-betul menanggung beban amanah dan amanah itu dilakukan yang sebenar-benarnya, lebih baik apa tidak dibanding orang yang mau menerima amanah tapi tidak amanah.
Kemuliaan kita karena kita itu betul-betul ketika disuruh mengemban amanah, betul-betul kita itu amanah. Kemuliaan kita seperti ini. Dengan amanah-amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita, kita jadi mulia. Yang kelima, manusia itu jadi mulia, dimuliakan oleh Allah karena apa? Kita itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah telah menjadikan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sekiranya kita jadi manusia betul-betul 5 aspek ini kita jalankan, betul-betul kita menjadi orang yang sangat mulia. Tapi kalau 5 aspek ini tidak dijalankan, betul manusia dulu orang yang paling dimuliakan oleh Allah, tapi ketika tidak dijalankan, Allah menjelaskan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Allah menceritakan ini dalam surat Al-An'am. Wal qad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Wal qad zara'na li jahannam, telah aku ciptakan jahanam, aku sediakan untuk kelompok jin dan manusia yang bagaimana lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mereka diberi hati yang tidak pernah digunakan, diberi nalar yang tidak pernah digunakan, diberi mata yang tidak digunakan untuk melihat kebenaran, diberi telinga yang tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, lebih sesat daripada binatang. Jadi sekiranya manusia itu menanggung beban taklif, perintah-perintahnya dijalankan, amanah diterapkan, khilafah diterapkan, betul-betul kita jalankan yang sempurna, terangkatlah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi gelar manusia-manusia yang soleh dalam Al-Qur'an. Kadang kita itu disebut ulul albab, kadang disebut ulul absar, kadang disebut ibadallah, kadang juga disebut ibadur rahman. Ini panggilan yang menyempurnakan kepada kita sebagai panggilan yang betul-betul panggilan yang sangat indah, yang sesuai. Allah banyak menceritakan sifat-sifatnya. Ketika dikumpulkan sifat-sifatnya ada kemiripan, memang orangnya sama, ulul albab, ulul absar, ibadallah, orangnya sama. Bagaimana sifat mereka, orang-orang yang betul-betul terangkat, diberi kemuliaan oleh Allah. Allah menceritakan di dalam akhir surat Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Wa ibadur rahman, sifatnya ibadur rahman, ini orang yang mulia, orang yang betul-betul menduduki manusia yang sempurna. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi ini dengan tenang, dengan santun, dengan menghargai, dia sopan. Pengertiannya orang yang sopan, orang yang santun ini jelas. Kalau orang itu sudah menggunakan akhlak syariat sudah pasti. Dia mesti tidak pernah bikin kerusakan, kezaliman, kecurangan, akhlaknya mulia. Ini ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Cerdas. Ketika ibadur rahman itu berhadapan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang di situ nanti menimbulkan masalah, mereka selamat berpisah. Dan sikap kita harus juga demikian. Wa a'rid 'anil jahilin, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Orang-orang yang tertipu, celaka, padahal dia itu punya karakter baik, dia jatuh, itu kebanyakan dia tidak bisa memilih teman.
Ini harus kita a'rid anil jahil itu harus ini. Jelas almar'u ala dini khalilihi. Teman seseorang itu mengikuti agama temannya. Seseorang itu akan terpengaruh siapa temannya dia. Maka seruan dari Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, Luqman Hakim menyeru anak-anaknya, kepada siapa kita berteman? Zakhimil ulama, merapat dengan ulama. Ya, wa khalidil kubara, campur dengan orang-orang besar. Wa zakhimil hukama, merapat dengan orang-orang ahli hikmah. Aman. Teman yang buruk itu lebih baik kita sendiri. Daripada berteman teman yang buruk, lebih baik kita sendirian. Tapi teman yang soleh yang baik lebih baik daripada sendiri. Lo jagongan Pak. Jadi banyak panjenengan iso ngrasake wong niku nek sik enom iku kanca sak gen-gen iso kekancan. Ya pantes wae. Tapi engko nek wis umur 50 munggah ning 55 ning suwidak. Teman kita itu tinggal ini dan itu, gak wis ra pantes nambah golek kanca rono gak pantes. Nggih napa nggih? Maka kita itu butuh teman. Teman yang soleh. Juga butuh majelis. Majelis. Rasul menggambarkan begini, ar-ruh junudun mujannada, fama ta'arafa ikhtalafa wa ma tanakara ikhtalafa. Ar-ruh junudun mujannada. Ruh manusia itu seperti pasukan yang disiagakan, dikumpulkan, disiagakan. Fama ta'arafa ikhtalafa. Ruh yang dulu di alam zursana sering berjumpa, ketika kita hidup jadi manusia kita ada kecocokan. Wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh yang dulu di alam zursana itu sering berbenturan, nggak cocok. Ketika di dunia dia juga nggak cocok. Jadi ada pepatah yang mengatakan min syartil murafaqah al muwafaqah. Syarat kita bersahabat, berteman harus ada kecocokan. Jadi waspadalah. Wa a'rid anil jahilin, pegang erat-erat, berpaling dari orang bodoh. Apakah tidak berbenturan dengan hadis Rasul yang menyatakan begini? Rasul pun mengatakan begini, amaranallah bimudaharatin nas kama amarani bisolat wa zakat. Allah memerintahkan kami untuk mudaroh. Mudaroh itu hubungan sosial dengan lemah lembut. Itu perintah Allah, sama dengan perintah Allah untuk menjalankan sholat dan zakat. Kita diperintahkan untuk lemah lembut dengan masyarakat, dengan siapapun, yang fleksibel. Dengan masyarakat harus fleksibel. Perintah ini sama dengan perintah sholat dan zakat. Bagaimana ketika kita mensikapi ayat wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh, tetap ada, kita harus bisa membedakan yang dimaksud mudaroh itu hubungan sosial, bukan sahabat. Teman itu ada teman yang sekedar kenal, hanya kenal saja, baik kenal, tapi tidak mendarah mendaging. Kalau zaman dulu itu peringkat daripada persahabatan itu ada sahabat hanya sohib, teman. Ada derajatnya sodik, ada derajatnya habib, ada derajatnya khalil. Rasul menyatakan lau kuntu muttakhidan khalila latakhadtu Abu Bakrin khalili. Andaikan aku tuh butuh seorang kekasih yang paling dekat,
niscaya Abu Bakar aku jadikan kekasih saya. Walakinni khalilullah, tapi aku khalilullah kok. Derajat saya itu kekasih Tuhan. Aku sendirian dari manusia nggak masalah, aku bersama Allah. Sehingga ketika beliau berdua merasakan bahaya, Abu Bakar merasakan bahaya, Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ini derajatnya Nabi yang seperti ini. Allah juga mengatakan kepada Musa dan Harun, qala la takhafa innani ma'akuma wa ar. Ketika Musa dan Harun suruh menghadap kepada Fir'aun, manusiawinya Musa dan Harun takut kepada Fir'aun. Ini sifat manusiawi. Allah mengatakan kepada Musa dan la takhafa, kamu berdua tidak perlu takut, innani ma'akuma wa ar. Aku bersama kamu dan aku melihat apa yang kamu lakukan. Apapun yang akan terjadi, aku yang mengatur. Derajatnya Rasul seperti ini. Aku kekasih Allah. Andaikan aku butuh kekasih, Abu Bakar aku jadikan kekasih Khalil. Apa kekasih itu? Kekasih itu adalah suatu persahabatan. Yang dia suka saya ikut suka, yang dia susah saya ikut susah, dia sakit aku merasakan sakit, dia punya tanggungan apapun aku sanggup untuk menebusnya, dan aku selalu kangen kepadanya. Ini persahabatan seperti ini di era-era perjuangan mesti muncul. Nggih napa nggih? Pasti muncul. Al-insan ibnu zaman, menungso ki anake zaman, Pak. Manusia itu anake zaman. Di zaman perjuangan pada sulitnya, kita jelas punya musuh bersama, punya teman bersama, perjuangan tertata rapi, musuh bersama. Sekalipun kita beda agama, mengusir penjajah bareng-bareng ya, bareng-bareng. Tapi setelah merdeka iso pegang, nggak bisa. Zamannya sudah beda kok. Jangankan antar agama, sak bolo ki mentolo ngidekan jane. Sudah tidak ada sohib, tidak ada khalil, sudah kekasih sudah ada. Kekasihku adalah uang, kekasihku adalah jabatan. Orang sekarang seperti ini. Khalil. Yang kedua Habib. Nah, ya, kalau Habib itu ketika dia suka, saya suka. Ketika seneng, saya juga ikut seneng. Kita juga saling pada kangen, juga apa namanya? Ya. Ini Habib. Tapi kalau derajatnya Khalil sanggup menebus apa kekurangannya. Jadi titik perbedaan antara wa'rid anil jahil, berpalinglah dari orang bodoh, dengan perintah untuk mudaroh. Jadi hubungan sosial itu dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Satu adalah modelnya mudaroh. Mudaroh itu apa namanya? Kita bersikap lemah lembut, tapi kita tidak tenggelam ikut mereka. Yang kedua, kita mudahana. Mudahana itu apa mudahana? Kita lemah lembut bersama mereka, ikut bersama mereka, tenggelam bersama mereka. Mereka ngaji, kita ngaji, mereka ikut ngaji. Ya. Ketika kita senang, mereka juga ikut senang-senang bersama kita. Ketika kita Idul Fitri juga Idul Fitri. Tapi ketika mereka bersukaria, bergembira, ikut nyanyi-nyanyi, kita juga datang ke sana ikut nyumbang nyanyi, nyumbang seneng-seneng. Ini namanya mudahana. Ini nggak boleh seperti ini. Mudahin, kita mendiamkan kemungkarannya. Jadi kita bersahabat, yang dalam persahabatan ini kok tiap kita tetap mendiamkan kemungkarannya, itu namanya mudahana. Kalau kita umpamanya nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar karena kami sungkan, persahabatan seperti ini harus diputus. Kita sesama sahabat harus siap, sesama sahabat itu harus siap untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan.
Justru ketika kita itu diingatkan, seneng, itulah sahabat kita. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi kalau kita bersahabat dengan teman kita yang betul-betul asyik, cuma kita nggak berani untuk mengingatkan, nggak berani tawasau bil haq watawasau bis sabr, orang seperti ini yang baik adalah wa'arid anil jan, berpaling dari orang seperti ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sudah ada dua. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sifatnya ibadur rahman, orang-orang yang ketika malamnya mereka rajin sujud, rajin rukuk dan sujud, rajin melakukan qiyamul lail. Itu sifat-sifat mereka. Rasul sangat menekankan kepada kita, alaikum biqiyamil lail fa innahu ta'bus sulaha man kana qablakum. Aku tekankan kalian qiyamul lail, karena qiyamul lail ini perilakunya orang-orang soleh sebelum kita. Umat-umat zaman dahulu yang soleh-soleh mesti rajin qiyamul lail. Yang kedua, qiyamul lail itu tempat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, diampuni dosa-dosa kita. Yang keempat, kita dijauhkan dari penyakit. Yang kelima, kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, perbuatan yang enggak benar, ketika kita rajin qiyamul lail, nanti suatu saat akan berubah. Pasti berubah. Hakikatnya orang melakukan kemaksiatan itu merasakan maksiat itu indah, satu keindahan. Karena jelas Rasul menyatakan khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahwat. Surga itu diliputi perkara-perkara yang berat, yang sulit. Sedekah, sholat, puasa, haji kan berat. Wa khuffatin niran bis syahwat. Neraka diliputi dengan keindahan-keindahan. Dugem, miniatur, selingkuh, korupsi, itu bagi pelakunya indah. Bagi pelakunya indah, Pak. Orang selingkuh itu lagi kasmaran selingkuh, itu wis nggak kena diomongi. Kita yang melihat jijik, keji betul, Pak. Gak diisin mungkin. Tapi bagi pelakunya indah. Ketika nanti qiyamul lail sadar, dia akan merasakan ternyata maksiat itu betul-betul keji. Inilah rahasianya tahajud. Belum yang lain-lain. Kalau di dalam surat Al-Imran, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang rajin tahajud dijamin as-sabirina wal qanitin, diberi punya kesabaran yang luar biasa. Kesabarannya sangat meningkat. Was-sadiqin, kejujuran. Orang yang rajin tahajud itu karakternya berubah menjadi orang yang sabar. Yang kedua menjadi orang yang jujur. As-sabirin was-sadiqin, menjadi jujur. Wal qanitin, menjadi khusyuk, sungguh-sungguh dalam ibadah. Karena sungguh, apa hubungannya kejujuran dengan tahajud? Apa erat sekali hubungannya. Orang-orang yang rajin tahajud itu nafsunya berkurang, urusannya dimudahkan oleh Allah. Orang-orang yang nafsunya besar, urusannya semakin dipersulit oleh Allah, dia semakin curang. Orang yang nafsunya besar, keinginannya besar, sedang setiap urusan itu dia mendapatkan kesulitan, ini nggak bisa sabar dia. Orang yang rajin tahajud dilimpahkan kesabaran oleh Allah, setiap urusan akan tuntas. Orang yang urusannya tuntas, dia nggak punya masalah, cenderung dia sabar. As-sabirin wal qanitin, bersungguh-sungguh, was-shadiqin,
Al-Qanitin betul-betul komitmen dalam ibadah khusyuk betul, nggak pura-pura. Wal mungfikin, artinya mungfikin berinfak, tapi maksud daripada berinfak itu rizkinya dilimpahkan sehingga kita bisa berinfak. Orang bisa berinfak ketika artinya rizkinya melimpah. Inilah rahasia tahajud. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi waktu sahur itu hendaknya kita gunakan ini, akan punya 4 perkara ini. Jadi sifatnya walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Masih banyak yang lain tentang fadilahnya tahajud ya. Tip untuk dimudahkan tahajud, hendaknya betul-betul melihat fadilahnya. Keutamaan tahajud itu apa? Kita akan terpancing. Yang kedua, kita betul-betul bagaimana kita bisa tahajud. Jangan terlalu malam tidurnya, jangan suka begadang. Juga siang dikasih waktu untuk istirahat, namanya ya qailula, tidur siang. Pekerjaannya jangan terlalu berat. Diusahakan siang jangan banyak melakukan kemaksiatan. Makanan yang halal, mudah sekali kita akan bangun malam. Walladzina yaquluna rabbana asrif an adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Yaitu orang-orang yang rajin berdoa isrif anna adzab jahannam, ya Allah jauhkan kami dari siksaan jahannam. Artinya orang-orang ibadur rahman itu orang-orang yang betul yakin tentang ancaman Allah dan janji Allah, yakin terhadap perkara gaib. Kita takut neraka itu namanya iman perkara gaib. Kita rindu surga itu namanya bagian daripada iman perkara gaib. Kan tadi dibacakan suratnya, ayatnya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang membohongkan firman-firman Allah. Maka salafus soleh dulu janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah itu selalu dihayati dan diletakkan di ujung mata. Dan memang pesan Rasul demikian. Rasul mengatakan bertanya kepada para sahabat ketika sahabat sedang berkumpul, aqullukum tuhibbuna an tadkhulul jannah. Apakah kalian semua suka untuk masuk surga? Iya Tuhan, kami juga pengen masuk surga. Apa pesan Rasul? Qasiru al-amal wasabbitu ajalakum baina ayunikum. Pendekkan angan-angan kalian. Angan-angan kalian dipendekkan, jangan terlalu panjang. Wes umur suwidak sik panggah ngeyel pengen dadi lurah, pengen dadi DPR, diriwani atur lemah. Gaya apa? Qasiru al-amal, pendekkan angan-angan kalian. Wasabbitu ajalakum baina ayunikum, tetapkan ajal kalian di ujung mata. Mati itu di ujung mata, surga di ujung mata, neraka di ujung mata. Rasul mengatakan begini, wa kullu ma huwa atin qarib, segala sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Mati terjadi apa enggak? Pasti dekat. Neraka ada apa enggak? Terjadi dekat. Surga dekat. Segala sesuatu yang pasti terjadi adalah dekat. Tetapkan ini yang pasti dari Allah itu yang tetapkan di ujung mata. Dengan seperti ini kita menjalankan amal soleh itu ringan. Walladzina yaqulu rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqaman. Sifatnya lagi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Walladzina idza anfaqu, dan yaitu orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya mereka tidak israf, tidak berlebihan, tidak mubazir, walam yakturu, juga tidak ngirit, tidak medit. Wa kana baina dzalika qawama, di dalam membagi hartanya dia sedang-sedang. Dimaksud membagi harta itu setiap kali kita butuhkan kebutuhan rumah tangga itu namanya bagian daripada infak. Sebaik-baiknya infak itu yang wajib duluan. Kenapa? Jangan dikira infak kita kepada istri dan anak-anak kita tidak ada pahala. Itu yang lebih besar pahalanya. Namun tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Kita tahu hakikat tasarruf kita. Apa tuh hakikat tasarruf kita? Tasarruf itu untuk kebutuhan, bukan untuk gengsi-gengsian, ya kan? Itu tasarruf yang benar. Makan kalau kita tuh kebutuhan. Makan tuh kalau kebutuhan kira-kira satu hari itu per orang dijatah 25.000, 30.000 itu sudah nggak berlebihan, cukup lah. Tapi nek digawe gengsi-gengsian sak perungguan wis 50.000 itu batas minimal. Artinya dalam kita untuk kebutuhan itu jangan karena gengsi, ikhlas sajalah. Kita makan tuh mana yang suka, mana yang bergizi, mana yang sehat. Ini bukan karena gengsi, tapi juga jangan terlalu ngirit. Kalau mau tata memang ada, ya coba bedino uyah karo jelantah. Dia punya hadisnya. Rasul pernah juga mengatakan khairul udum al-milhu. Nikmal udum, ya pernah Rasul itu ketika tanya kepada istrinya apa ini dia? Ada garam tuan. Wah, nikmal udum al-milhu. Sebaik-baiknya lauk pauk itu garam. Wile pas rene. Hadis ki pas rene, nikmal udum al-milhu. Duite akeh nikmal udum al-milhu medit. Nah, nikmal udum al-lahmu, sebaik-baiknya lauk itu ya daging, pas duwe. Ya. Jadi jangan terlalu boros, juga jangan terlalu ngirit. Sifatnya qanaah, nerima. Yang kedua zuhud. Perkara-perkara kalau dasar kita itu zuhud, itu nggak butuh nggak butuh kemer, nggak butuh dilihat orang, nggak peduli. Sugih makannya mek pecel, lagi makanan sehat ya. Ya. Yang penting kan enak, bergizi, sehat. Tidak harus mahal. Yang kedua, kebutuhan kita tentang rumah. Rumah itu 5 miliar ya kena, 50 juta ya kena. Kenapa kalau 50 juta kok kudu 5 miliar? Ini loh, enak hidup seperti ini. Ini sifatnya ibadur rahman. Sifatnya demikian. Tapi tetap kita menyesuaikan. Ini perintah Rasul loh ya. Jadi perintah Rasul, iyyakum wal bu'sa wa tabausa. Aku tekankan kowe iki aja macak ngelombrot pangga macak kiri itu kan. Kan begitu kata Rasul. Fa inna Allah ta'ala yuhibbu ayyura asaru nikmati. Sungguh Allah Ta'ala itu sangat suka, sangat cinta ketika nikmat yang sudah dilimpahkan itu kamu tampakkan. Kalau kamu sudah dapat nikmat yang banyak, Allah sangat cinta kamu itu menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Wis sugih ya rada ganti lah sepedai mobil barang rada ganti ngono. Iku Allah sangat suka. Kan lebih suka begini. Coba, ada sebuah hadis yang ini sepele ya. Ternyata rahmat Allah sepele. Innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala mencintai hambanya
Ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, dia makan makanan yang paling ia sukai dengan baca basmalah dan berakhir baca alhamdulillah. Sungguh Allah sangat cinta sekali dengan hamba seperti ini. Coba seperti ini loh, gawe senenge Gusti Allah kuat empang. Allah cinta, ini pahala besar seperti ini. Coba kalau wong ki nek ngirit ngono, duit akeh, arep mangan, arep tuku eman. Mau beli lo eman, lawe panggah uyah. Terus bodoh gawe opo? Jadi yang kosdan, Rasul mengatakan al-iktisad nisful ma'isyah, yang sedang-sedang itu separuh daripada penghasilan. Kemudian seberapa? Semuanya butuh ukuran logika fikih. Ukuran logika fikih bahwa dikatakan israf itu adalah kamu mengeluarkan harta di jalan haram, kecil besar itu adalah israf. Cilik gede kamu keluarkan duit gaya haram, itu israf. Yang kedua, kamu membeli sesuatu, mengorbankan sesuatu, membeli sesuatu yang bukan kebutuhan. Kita membeli sesuatu itu kebutuhan. Coba wabeh di tuku nyatanya nggak dikonsumsi, nggak dikonsumsi atau buang, ya kan? Ya, ini namanya mubadir seperti ini, membeli sesuatu yang bukan kebutuhan. Kita harus melatih seperti ini. Ojo krono gengsi. Yang ketiga dikatakan israf itu membeli sesuatu yang sesuai dengan kemampuan. Kalau di atas kemampuan namanya israf. Kita nggak kuat beli sekarang namanya israf. Contoh orang israf itu dia memang sudah bergaji lah, bergaji 3 juta, ya cuma 3 juta itu penghasilan yang lain nggak ada. Terus yang 2 juta itu tuh gaya kredit sepeda motor, lunasnya 3 tahun. Mestinya kamu itu bisa menikmati sepeda motor 3 tahun yang akan datang kan. Terus kamu beli sekarang, itu namanya digolongkan israf. Kamu hari ini belum bisa menikmati. Secara zahir bisa menikmati, orang mau menganggap menikmati, namun hatimu deg deg deg, apakah nikmat? Mari loro jantungan ngeten niki. Ya. Ini faktor israf. Kemudian juga tidak boleh terlalu medit. Ukuran medit ngirit itu ada 2 ukuran. Ukuran secara syar'i, syariat, dengan ukuran secara adat. Ukuran syariat orang itu dikatakan medit ketika tidak mau menginfakkan hartanya di kewajiban-kewajiban seperti zakat, untuk haji harus kita keluarkan untuk itu harta kita. Yang kedua, kita keluarkan untuk nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anak dan para orang yang ada di rumah kita. Itu ukuran sedang. Kok kowe gak gelem ngetokke, kuwi jenenge medhit. Lah bojoku wis ngetokne ya. Wong lanang kok senden wong wedok. Kan gak punya malu. Ya. Sekalipun istri kamu kaya, sudah. Ini kewajiban sebagai seorang suami. Ini kewajiban kita. Di dalam penataan rumah tangga tetap yang baik itu tetap saya katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dikatakan qawwamuna betul-betul mencukupi ya semuanya. Qawwamuna 'alan nisa. Tentang model pengaturan ya monggo lah. Tapi tetap suamiku hendaknya memegang peran yang besar. Termasuk sing nyekel duit gede itu tetap suami. Nek gak kebener, ono orang itu sing lanang ku nyambut gawe pol-polan, bruk-bruk sing wedok.
Ono sing kepenen wong wedok iki ya salihah, pengaturannya bagus. Ono sing enggak salihah, pengaturannya seenaknya sendiri. Ono sing wong wedok iki mau ngedit. Sing lanang njaluk rokoke diurus. Iku aja keterlaluan ya. Maka yang benar tetap sekali kita itu tetap namanya memberikan infak kepada istri dan anak, ini disisihkan sekian, tetap yang besar dipegang suami. Itu yang sempurna. Ngene iki lek cara rahasiane wakeh niki rahasiane. Termasuk rahasiane iki sing megang Pak Hilal ya. Jadi umpama iki duit sing nyekel sing lanang sing wedok tak cukupi, duit cilik tak nyukupi keluarga, sing sisih gedhi ngene tak cekel dhewe. Lek cara Pak Hilal nek iki rabi meneh. Lek ngeten niki wamane kita harus mulai pengantin baru sampai sudah 10 tahun 20 tahun bruk-bruk sing wedok ora mungkin wong iso wayuh. Iki rahasia ibu-ibu. Jadi mungkin anune wis gajine tak cekele kabeh, mesti wong lanang wis ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Ada berapa tadi? Kemudian seterusnya napa? Walladzina itu loh. Ayat mulainya apa itu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna salati harama illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Walladzina, dan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan kepada Allah, tidak melakukan pembunuhan dan tidak berzina. Ini kan mulia sekali kan? Ini termasuk terangkatnya manusia karena syariat ini. Tidak pernah menyekutukan kepada Allah. Orang yang menyekutukan kepada itu hina sekali, Pak. Lucu, hina. Wong jenenge berhala sing nek apa-apane kok mbok sembah-sembah. Niku lek menggunakan nalar lucu. Yang kedua, walam yaqtulu, tidak pernah membunuh. Orang yang melakukan pembunuhan itu keji sekali. Wala yazinu, dan tidak pernah berzina. Orang berzina itu ada hina. Ini mulia sekali syariat Islam ini. Maka Allah menyebut orang-orang seperti ini, sebutannya siapa? Ibadur Rahman. Terangkat memang derajatnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna salati illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Orang-orang yang menjalankan tiga perkara ini atau salah satu di antara tiga perkara ini, dia akan masuk di jurang asama. Tebing di neraka jahanam itu ada namanya jurang asama. Ayat ini dulu sebelum turunnya pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayudzan bi aqdam, Tuhan Rasul, dosa mana yang paling besar? Anta ja'ala lillahi nidda, kamu menyekutukan kepada Allah. Summa ayun, kemudian apa Tuhan? Antak tula waladaka khosyata imlak, kamu membunuh anak kamu karena kamu takut miskin. Yang ketiga, summa ayun, kemudian apa? Antazniya halilata jarika, kamu mengzinai istri tetangga kamu. Kemudian turun ayat ini. Ya. Dulu tentang di situ antak tula waladaka khosyata imlak itu sudah jadi budaya. Dirubah betul. Jahiliyah dulu itu sudah kebiasaan membunuh anak, artinya memendam anak perempuan hidup-hidup. Ketika seorang ibu itu sedang hamil, seorang bapak tidak ada di rumah, menantikan kapan lahirnya. Kalau sudah ada berita yang lahir itu anak laki-laki, mereka sorak-sorak bergembira. Kalau nanti yang lahir perempuan, mereka emosi, nggak mau keluar. Al-Quran menceritakan
Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa kadhib. Ya. Jadi wa idza busyira ahadum bil unsa, ketika diberitakan kepada orang jahiliyah anak yang lahir adalah perempuan, dhalla wajhu muswaddan, wajahnya kelihatan hitam, emosi. Ini dirubah oleh Rasul, enggak ada membunuh anak itu. Anak perempuan, bahkan Rasul mengangkat betul perempuan. Yang dulu perempuan itu nggak dapat warisan, yang dulu perempuan itu nggak punya hak untuk mengatur apapun. Islam mengangkat perempuan itu punya hak kepemilikan. Islam mengatur manusia itu perempuan juga punya hak untuk berbuat. Ya, diangkat betul. Ya. Sehingga ketika sahabat itu bertanya kepada Rasul tentang anak pertamanya perempuan, Rasul karena berkah. Yang kedua barokah. Nyatanya demikian. Jadi ketika panjenengan di anak pertama wedok itu malah barokah. Cepet ndang iso berkembang, cepet ndang berenang. Kedewasaannya itu jauh dengan anak laki-laki. Kemudian saya potong, itu masih ada ayat yang waktunya nanti habis. Saya potong yang paling urgen, yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Termasuk ibadur rahman, yaitu orang-orang yang menyatakan rabbana hab lana min azwajina. Orang-orang yang betul-betul mengidolakan seorang pasangan istri yang solihah, istri yang menjadi qurrata a'yun, dan orang-orang yang mengidolakan punya keturunan orang-orang yang soleh, orang-orang yang qurrata a'yun, anak-anak yang qurrata a'yun dan soleh, dan anak-anak yang siap jadi pemimpinnya orang-orang yang beriman. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kriterianya itu? Rasul menyatakan begini, ala aduluka ala khairi kanzin. Apakah aku tidak memberikan petunjuk kepada kamu sebaik-baiknya simpanan? Apa yang kalian simpan? Sahabat, betul Tuhan, sebaik-baiknya simpanan apa yang kalian simpan ada zaujatun sholihatun, istri yang sholihah. Idza nadharta sarotka, ketika kau memandang itu menyenangkan. Wa idza amartaha, atau akka, ketika kau perintah dia nurut. Wa idza ghibta, ketika kamu pergi dia menjaga harta kamu dan menjaga harga dirinya. Maka awal kesuksesan kita adalah pasangan istri yang sholihah. Sehingga dalam beberapa mufassir hadis, doa Rabbana atina fid dunya hasanah, termasuk orang itu dikatakan fid dunya hasanah ketika Allah sudah memberi pasangan kamu istri yang sholihah, itu sudah fid dunya hasanah. Itu betul fid dunya hasanah, itu mendapatkan istri yang sholihah itu betul fid dunya hasanah, sungguh ini. Karena istri yang solihah seperti ini, dan bahkan istri yang solihah, dia sampai siap mengorbankan hartanya demi untuk modal suami. Itu sifatnya solihah. Dan Rasul memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan seperti ini. Sungguh terangkatnya kita itu sering, kita itu terangkat, kita mulai muda sampai tua itu kayaknya belum terangkat, baik ekonominya, kehormatannya belum terangkat. Tapi ketika kita itu punya istri yang solihah, anak-anak yang soleh, dan kemarin dari itu mulai ahli tahajud, betul-betul suatu saat akan terangkatnya dari anak-anak kita. Kan lebih baik kita itu terangkat dari anak kita daripada dari kita sendiri, orang yang terangkat begitu, punya jabatan, harta yang melimpah, tapi anaknya jadi anak sing ruwet.
kowe dadi pejabat, dadi wong sugih terhormat. Terus mari ngono anakmu ruwet. Sing wedok meteng nganggur, sing lanang pengedar pil koplo, kepleh menan dadi wong tuwek. Ini waja'alna lil muttaqina imama. Mungkin pas ya, sudah enggak perlu kita panjang lebarkan, atau barangkali ada pertanyaan saya buka sebelum kita tutup, kita habisi. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada unek-unek untuk didiskusikan, dipertanyakan di forum ini, monggo. Dari Ibu atau Bapak, monggo. Waktu masih jam 8.30 menit. Nggih, monggo Mas. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Aku tulis sedikit tidak tahu mengenai kata yubayyituna di dalam ayat yang ke-64. Semanten, na'udzubillah min qalbil amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.